Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Anak-anak, permainan tradisional apa yang ada di daerahmu? Bagaimana cara memainkannya? Nah, hari ini kamu akan mengenal dan mencoba beberapa permainan tradisional. Tahukah kamu bahwa Indonesia juga kaya dengan permainan tradisional? Sebagai contoh, permainan yang pertama adalah permainan benteng-bentengan. Benteng-bentengan atau rerebonan adalah permainan yang dimainkan oleh dua kelompok penawan dan tertawan. Masing-masing kelompok terdiri atas 4 sampai dengan 8 orang dan memiliki satu tempat sebagai markas. Markas atau benteng bisa berubah sebuah tiang, pohon, atau pilar. Permainan yang kedua adalah gobak sodor. Permainan gobak sodor atau galah asin atau galasin dilakukan di lapangan. Arena bermainnya merupakan kotak persegi panjang dan dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Anak-anak, Indonesia memiliki banyak permainan tradisional yang sangat menarik. Banyaknya jenis permainan tradisional ini menunjukkan keragaman budaya yang harus kita jaga. Selain memiliki permainan tradisional yang beragam, Indonesia memiliki musik tradisional yang beragam pula. Bunyi yang dihasilkan suatu benda berbeda-beda. Demikian pula dengan bunyi yang dihasilkan oleh alat musik tradisional. Tahukah kamu bagaimana bunyi tersebut bisa sampai ke telinga kita? Yuk, kita lakukan percobaan berikut. Percobaan pertama. Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui udara. Alat dan bahan: selang plastik. Langkah kerjanya: 1. Pegang salah satu ujung selang dan minta temanmu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. 3. Minta temanmu berbicara melalui ujung selang yang ia pegang. 4. Dengarkan dan catat apa yang disampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang kedua. Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahannya: gelas plastik, benang kasur, dan paku. Langkah kerjanya yaitu: 1. Buatlah satu lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. 2. Potong tali kasur sepanjang 2-3 meter. 3. Masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. 4. Buatlah simpul agar tidak lepas. Lalu berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik. Kemudian coba lepaskan benang dari gelas plastik. Berbicaralah dengan temanmu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Yang terakhir, dengarkan dan catat apa yang ia sampaikan. Berikan hasilnya kepada temanmu untuk diperiksa. Percobaan yang ketiga. Tujuannya adalah mengidentifikasi sifat bunyi merambat
melalui benda cair. Alat dan bahannya adalah ember besar, air, batu koral, dan corong kecil. Langkah kerjanya yaitu 1. Isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. 3. Ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. 4. Dengarkan dan catat hasilnya. Dari percobaan-percobaan tersebut, kita dapat menemukan sifat bunyi merambat. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Gelombang bunyi termasuk gelombang mekanik. Gelombang mekanik yaitu gelombang yang memerlukan medium dalam perambatannya. Oleh karena itu, bunyi tidak mungkin dapat kita dengar tanpa adanya zat perantara atau medium perambatan. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Bunyi merambat melalui zat padat. Contohnya, apabila kita sedang berjalan di atas rel, kita dapat mendengarkan bunyi kereta yang bergerak dengan cara mendekatkan telinga kita pada rel tersebut. Hal ini disebabkan karena bunyi kereta api tersebut merambat melalui rel yang merupakan zat padat. Bunyi merambat melalui zat cair. Contohnya, jika kamu mengetuk ember berisi air dari luar dan kamu mendengarkan melalui corong yang dimasukkan ke dalamnya, maka akan terdengar suara ketukan tersebut. Bunyi merambat melalui zat gas atau udara. Contohnya, kita dapat mendengar bunyi bel yang ada di sekolah karena bunyi tersebut merambat melalui udara dan sampailah ke telinga kita. Nah, anak-anak, kalian bisa mencoba percobaan-percobaan tadi di rumah bersama temanmu atau dengan orang tuamu. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap bacaan biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca cerita tentang siap menghadapi musim hujan. Nah, sekarang ayo kita baca sekali lagi cerita tersebut dan tentukanlah gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Contohnya, paragraf pertama pada cerita siap menghadapi musim hujan. Gagasan pokoknya yaitu musim hujan hampir tiba. Gagasan pendukungnya: 1. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. 2. Mereka berencana membersihkan selokan.
3. Mereka sepakat ketika selokan bersih. Nah, coba kalian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf selanjutnya ya. Demikianlah video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.